tema agama dan sains. Tapi sebelum kita membicarakan soal agama dan sains, kita memang perlu memperjelas makna agama dan sains. Agama dipahami oleh kebanyakan orang sebagai sebuah ajaran yang dibawa oleh nabi atau dibawa oleh bijakawan berdasarkan wahyu yang diterima atau berdasarkan perenungan yang diterimanya, dan mengajarkan dua hal, yaitu aspek-aspek ritual dan aspek-aspek moral. Itu yang dipahami oleh kebanyakan orang, dan dasarnya adalah iman. Nah, iman di sini seringkali dipahami sebagai sebuah proses keyakinan yang muncul begitu saja karena hidayah atau karena kemantapan tertentu tanpa dasar logika, tanpa dasar knowledge. Sedangkan sebagian menganggap bahwa iman itu justru merupakan produk dari knowledge dan penalaran. Sedangkan sains adalah produk dari sebuah proses observasi yang merupakan hasil dari pengamatan terhadap fenomena fisikal yang akhirnya muncul sebagai sebuah konsep peradaban yang membangun peradaban sejak era Renaissance, ketika metafisika dan agama dikeluarkan dari zona knowledge. Kira-kira itu gambaran singkatnya tentang sains. Sains sendiri berkembang melalui beragam pemikiran, mulai dari rasionalisme, empirisisme, kemudian positivisme, kritisisme, dan akhirnya masuklah pada era di mana orang menganggap ini adalah era digitalisme. Tapi itu semuanya adalah produk dari sains modern yang merupakan tonggak dari peradaban modern saat ini. Ada perdebatan-perdebatan gitu loh. Ada yang dikatakan ini benar, ini perdebatan kebenaran ini nih yang agak yang menarik. Karena orang bilang ini benar secara agama, oh ini tapi secara saintis juga begini gitu. Bahkan ada yang coba mencocok-cocokkan gitu loh. Wah, ini ketika ada temuan sains baru misalnya, oh ini udah cocok dengan agama gitu loh. Nah, bagaimana Ustadz memandang ini sebenarnya? Bagaimana memposisikan sains dan pada posisi yang sebenarnya gitu loh menurut Ustadz? Oke. Sebetulnya agama dan sains memiliki dasar logika dan paradigmanya yang berbeda. Karena itu ketika seseorang berusaha untuk melakukan apa yang disebut dengan islamisasi sains, atau berusaha untuk menjustifikasi kebenaran agama dengan temuan-temuan saintifik, justru menunjukkan bahwa agama tidak punya dasar validitas sendiri. Justru agama menjadi kebenarannya ditunjang oleh sains. Itu menunjukkan bahwa agama sebetulnya rapuh. Jadi apalagi kita tahu bahwa sains itu penemuan-penemuannya. Artinya kalau memang agama memiliki hal itu, mengapa harus mengkonfirmasinya setelah sains menemukannya? Itu justru menunjukkan bahwa kaum agama tidak memiliki dasar pengetahuan sendiri dan berusaha untuk menjustifikasi keyakinan doktrinalnya dengan sains. Itu menurut saya itu karena orang tidak punya logika beragama. Akibat dari apa? Akibat dari memahami agama sebagai sebuah keyakinan yang tanpa knowledge, yang itu disebut dengan iman, dengan makna yang manipulatif, yang terdistorsi. Nah, sekarang itu ada penemuan-penemuan yang dari sains yang terlihat malah bertentangan dengan agama gitu loh. Nah, bagaimana menyikapi itu? Seperti apa itu? Kita kayak ada contoh mungkin sekarang itu yang paling gede misalnya ada namanya Gilgamesh Project. Gilgamesh Project itu dikembangkan oleh beberapa tim, itu tim sih, tim dari ilmuwan-ilmuwan neuroscience, neurosurgery gitu. Nah, project itu kan project immortality human gitu. Project untuk bagaimana manusia itu bisa hidup abadi gitu. Nah, itu kan kalau dilihat dari agama kan bertentangan gitu, Ustaz. Nah, itu gimana kira-kira? Begini, kita selalu memposisikan agama bertentangan dengan sains karena menganggap sains itu memiliki logikanya sendiri, ataukah agama karena tidak memiliki logika, tentu kita akan menganggapnya itu bertentangan. Tapi kalau kita kembali, baik sains maupun agama itu dasar kebenarannya itu harus sama untuk kita bisa menilai. Kalau tidak, ya kita tidak akan bisa menegasi agama dengan sains. Karena itu apa yang bisa menjadi postulat, apa yang menjadi aksioma, yang dengan itu kita bisa menilai agama dan sains. Kalau kita katakan immortality atau keabadian, saya kira
Agama dipandang sebagai sebuah ajaran akan berbeda dengan agama sebagai sebuah logika. Maka itu kita perlu memperjelas apakah kita memahami agama sebagai sebuah doktrin without reason, ataukah agama justru merupakan produk dari sebuah penalaran logis. Makanya ada agama doktrinal, ada agama rasional. Ada agama filosofis, ada agama non-filosofis. Ini yang saya hendak katakan. Tapi bila agama memang diposisikan sebagai doktrin-doktrin, yang doktrin itu didasarkan bukan pada silogisme, bukan pada deduksi, bukan pada logika, maka kita akan selalu menemukan agama bertentangan dengan temuan-temuan sains, dengan teori-teori sains. Pertama, karena agama itu sendiri tidak diperjelas, ternyata agama itu adalah info-info yang disampaikan oleh agamawan-agamawan yang dianggap sebagai representasi agama. Kedua, karena agama dipahami sebagai persepsi dan penafsiran terhadap teks-teks agama. Yang mana penafsiran yang paling dominan itulah yang dijadikan disahkan sebagai representasi dari ajaran agama. Nah, kita berada dalam situasi itu. Dan karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa agama dalam posisi itu memang berhadapan-hadapan dengan sains. Tapi kalau kita perhatikan bahwa sains itu sendiri adalah sebuah proses yang didasarkan pada kaidah-kaidah observasi empirik yang terus berkembang dengan probabilitasnya, dengan pengembangan teorinya yang terus-menerus dinamis, maka kita juga tidak bisa menganggap bahwa sains itu sendiri sudah final sehingga dia bisa dijadikan sebagai dasar justifikasi terhadap kebenaran. Ini yang kita jangan lalai. Karena itu kita dihadapkan pada dua ekstremisme doktrin dan ekstremisme sains. Sehingga itulah yang melahirkan persoalan. Padahal sebelum kita beragama, ada yang lebih penting. Sebelum kita menganggap sains sebagai sebuah kebenaran, maka kita harus sepakat apa yang dimaksud dengan kebenaran. Sebab kebenaran dalam persepsi sains adalah fenomena yang tunduk pada observasi empirik. Empiricism. Sedangkan agama dalam pengertian doktrinal adalah kebenaran yang sudah dianggap final, baik walaupun itu cacat secara epistemologis karena persepsi tidak akan sama dengan objek wahyu. Sementara kalau kita kembalikan semuanya kepada nalar utama, apa nalar utama? Apa pengetahuan pertama yang menjadi aksioma dasar dalam setiap pemikiran manusia, baik dalam agama, sains maupun dalam kehidupan yang lain, dalam situasi selain agama dan selain sains. Mungkin budaya, mungkin apapun. Nah, itu yang membuat kita harus kembali kepada persoalan-persoalan yang bisa menguraikan polemik-polemik berkelanjutan yang tiada henti. Sebagaimana kita ketahui, agama itu adalah sebuah ajaran yang dipahami sebagai konsekuensi keyakinan kita kepada Tuhan. Artinya orang pasti meyakini Tuhan dulu dong, baru meyakini agama. Nah, agama adalah kelanjutan dari kebertuhanan. Persoalannya, apakah kebertuhanan itu sendiri di-bypass? Tiba-tiba orang beragama tanpa perlu berbicara tentang ketuhanannya, sudah diperjelas atau tidak? Dan sebelum dia bertuhan, apakah dia sudah memperjelas makna kebenaran itu sendiri? Masalahnya, seringkali orang menjadikan agama itu sebagai dasar kebenaran, juri kebenaran. Artinya, benar dan salah itu ditentukan oleh doktrin agama yang dia pahami. Ketika dia memahami kebenaran itu adalah apa yang ditentukan oleh Tuhan dan apa yang dipahami dia sebagai ketentuan Tuhan itu adalah tafsir, dan tafsir itu adalah yang disampaikan oleh agamawan, maka dia akan menganggap postulat itu adalah pemahamannya tentang agama yang dia tafsirkan sebagai agama. Jadi kalau orang-orang berbicara tentang agama, sebetulnya itu adalah persepsi tentang agama. Dan karena persepsi, ia lebih relatif daripada sains. Ya. Maka dari itu, kalau agama diposisikan sebagai persepsi, sebagai penafsiran, tanpa asas kompetensi, rapuh, agama tidak akan bisa menjadi sebagaimana sains. Sains dengan semua probabilitasnya, dengan semua dinamika yang terjadi, dengan dialektikanya, tetap tunduk pada asas kompetensi, tunduk kepada kaidah observasi, kaidah verifikasi. Dan yang sementara agama, ketika dia hadir sebagai agama yang dipahami, sebagai persepsi, sebagai penafsiran, yang dimana setiap orang merasa punya, terutama di era medsos ini ya, semua orang ikut menafsirkan agama, semua orang menginterpretasi agama,
maka agama pun akan banyak sebanyak penafsirnya, sebanyak penganutnya. Ketika setiap orang punya penafsiran tentang agama, dan sebagian orang yang merasa punya penafsiran lebih unggul dan dia lebih kuat, jumlahnya lebih banyak, dia akan memaksakan penafsiran kepada orang lain. Nah, kalau agama itu artinya penafsiran, dia lebih lemah. Kenapa? Dia tidak akan pernah berlaku menjadi sebuah sistem sebagai parameter yang berlaku secara umum. Berbeda dengan sains. Orang tidak boleh sembarangan berbicara tentang sains. Memerlukan kompetensi, kualifikasi, kapabilitas, dan lain sebagainya. Nah, ini yang berbeda dengan sains. Begitu juga dalam humaniora, dalam ilmu sosial, yang juga sudah diadopsi, dianggap sebagai bagian dari sains, juga demikian. Demokrasi misalnya. Demokrasi bisa berlaku meskipun mengabaikan suara kecil, tapi setidak-tidaknya ia berlaku sebagai sebuah konsensus, sebagai kontrak sosial, produk sebuah demokrasi, di mana partisipasi terbanyak itulah yang paling menjadi ukuran. Nah, ditegakkanlah hukum negara, konstitusi, walaupun ada penyalahgunaan, walaupun ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum, tapi ia berlaku. Mengapa? Karena konsensus mengikat. Artinya, di satu sisi agama, sains itu tegak karena asas kompetensi, dan itulah yang memberikan otoritas. Sebagaimana kalau kita ke dokter, Anda kalau bukan dokter, Anda dianggap melakukan malpraktek. Itu kan berarti ada asas otoritasnya tegak. Kemudian kalau Anda di dalam dunia politik, di dunia demokrasi, kalau Anda tidak electable, Anda tidak punya akseptabilitas, Anda tidak dipilih, Anda tidak punya legitimasi dari melalui kontestasi politik yang jelas, ya Anda tidak punya otoritas. Tapi kalau Anda sudah mendapatkan mandat, Anda berhak untuk merepresi atas nama hukum. Dan itu yang terjadi. Tapi agama ketika, jangan lupa ya, agama ketika dipahami sebagai sebuah penafsiran, yang terjadi adalah kekacauan, atau minimal yang terjadi adalah pluralitas, dan tidak pernah bisa berlaku sebagai sebuah norma yang berlaku umum. Itu perbedaannya. Kecuali kalau kita meredefinisi pemahaman tentang Islam, merekonstruksi dan menjadikan agama bukan sebagai postulatnya. Karena ada dua dalam agama, memahami agama itu sendiri sebagai ajaran, atau membangun pondasi-pondasi rasional tentang agama. Nah, masalahnya tidak semua orang mau memahami agama melalui dasar-dasar rasionalnya, tapi langsung ke ajarannya. Sehingga ukuran baik dan buruk juga ditentukan oleh teks. Benar dan salah juga ditentukan oleh teks. Nah, bayangkan kalau baik dan buruk ditentukan oleh teks, dan teks itu adalah produk pemahamannya, dan produk pemahaman itu didasarkan pada seorang yang mengajarkan agama kepada dia, dia akan menganggap siapapun yang berbeda dengan dia sebagai lawan dari kebenaran. Dan ketika dia menjadi lawan dari kebenaran, semua alasan untuk menimpakan kesengsaraan kepadanya lengkap. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi sekali lagi saya katakan, lebih kuat mana agama dan sains? Tentu sains. Dia berlaku. Anda tidak bisa melakukan plagiasi, Anda akan dihukum. Anda tidak bisa melakukan cheating, Anda akan begitu jelas dan tegas. Meskipun probabilitas, meskipun teori-teorinya selalu berganti, tapi batas-batas generalnya, postulat-postulatnya, aksioma-aksiomanya diterima. Mengapa? Karena berdiri di atas asas kompetensi. Nah, kalau memang bisa begini, kira-kira lebih kuat mana agama? Ya jelaslah agama tidak. Agama akan menjadi personal selalu. Dan dia akan sebanyak penganutnya. Berbeda dengan sains. Anda bukan qualified, Anda tidak punya kompetensi, tidak didukung oleh sertifikasi, tidak lolos fit and proper test, shut up. Anda tidak boleh bicara. Itu. Ya, tadi kan Ustadz bilang agama ini seolah-olah, ini yang saya tangkap ya Ustadz, seolah-olah tidak punya kompetensi yang otoritatif gitu loh. Sains punya itu gitu loh, punya standar, punya tolak ukur untuk dikatakan ini sudah benar menurut sains, walaupun dia tidak menutup kemungkinan bahwa ini bukan bahwa ini adalah kebenaran tunggal gitu. Sains kan kayak gitu ya. Ketika ada hal yang baru, dia menerima yang baru. Nah, di agama apakah memungkinkan, Ustaz? Ya, ini agak berhubungan dengan yang kemarin juga kan tentang agama dan teks suci ini untuk memiliki kompetensi yang otoritatif gitu loh. Apa gitu loh dalam agama itu? Ada nggak sih sebenarnya? Menurut Ustaz gimana, Ustaz? Tetap saja persoalan agama ini akan rumit ketika kita disuruh merujuknya ke teks. Kan di Al-Quran dikatakan, kalau kamu berselisih, kembalilah kepada Tuhan. Artinya Al-Quran, kita kan nggak mungkin kemudian konsultasi secara langsung kepada Tuhan. Artinya melalui Al-Quran, ya kan? Dan Al-Quran itu teks. Atau kembali kepada Nabi. Kita kan nggak berhubungan dengan Nabi, berarti kembali kepada teks. Informasi hadis.
Nah, justru karena kita berbeda dalam menafsirkan teks Quran dan teks hadis, terjadilah konflik. Artinya, tidak selesai. Lalu tujuan Al-Quran mengatakan kembalilah kepada Nabi, kembalilah kepada Allah karena Rasul, masa langsung merujuk pada teks, karena itu tidak menghasilkan sebuah kesepakatan. Orang akan berbeda-beda. Kira-kira maksudnya apa? Yang tidak ada, mestinya kita sebelum kita masuk ke dalam teks itu, karena kalau kita kembalikan kepada teks, sementara kita tahu bahwa kebenaran itu tidak ditunjang sendiri oleh teks, tapi harus ditunjang oleh logika. Mestinya sebelum kita membaca ke teks, sebelum kita percaya kepada agama, kita sepakat dan menggunakan akal sehat. Mau nggak kita menjadikan logika sebagai dasar untuk memahami agama? Kalau tidak, akan muncul perbedaan-perbedaan ini. Dan kita tidak akan pernah lebih unggul dari teks. Karena itu ketika orang kebingungan tentang kebenaran teks, kebenaran agama, dan melihat sains itu begitu kokohnya, dengan teori-teorinya, ya akhirnya orang berusaha untuk membenarkan, memantapkan dirinya dengan agama melalui temuan-temuan dan teori-teori sains. Ya begitu. Padahal kalau agama itu kebenaran yang ditentukan oleh sains, ya berarti kebenaran itu ada pada sains, bukan pada agama. Itu. Menurut pengamatan saya, sains yang berafiliasi dengan hegemoni kualitas tertentu nyata-nyata telah meracuni esensi atau ruh agama itu sendiri. Bagaimana menurut Antum? Ya, seperti saya katakan tadi, itu sama dengan artinya, saya tidak mengkaitkan dengan hegemoni atau analisa konspirasi teori. Ini murni melihat sains dan agama. Kalau kita hubungkan dengan imperialisme, hegemoni, mungkin itu mungkin tema lain suatu saat. Tapi sejelas itu kita melihat sains, kita juga tahu bahwa sains itu tidak eksak, tidak benar-benar eksak menerima perubahan-perubahan, ya kan, terbuka bagi. Tapi dia punya standar-standar baku, punya parameter gitu untuk memvalidasi, untuk objektifikasi, untuk mengesahkan, untuk menerima, untuk menolak. Afirmasi negasi itu kan terjadi. Ada, dan orang diterima kualifikasinya, batasan-batasan bahwa dia orang kompeten, bahwa dia otoritatif untuk menjelaskan tema-tema sains. Itu kan begitu. Sementara agama justru orang berebut untuk menafsirkan. Kalau dikatakan ini kita harus kembali kepada ulama. Loh, kriterianya apa? Karena setiap orang mengklaim dirinya ulama. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, justru karena kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, inilah kita berbeda-beda, muncul konflik, muncul terorisme. Itu juga karena penafsiran Al-Quran. Anda kira orang yang melakukan teror itu tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Ya, mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan orang-orang apa Al-Quran itu, ya, sangat religius. Dan mereka sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, religius. Itu artinya mereka tidak sebodoh yang kita bayangkan. Tapi mereka punya paradigma tentang kebenaran. Kebenaran itu didasarkan pada teks, pada doktrin yang mereka terima. Itu masalahnya. Sementara sains tidak diikat oleh doktrin. Sains itu dibuktikan melalui pengamatan empirik. Dan itu yang dibuktikan dalam dunia sains. Meskipun terus-menerus ada kritik. Kritik rasionalisme dikritik oleh empirisme. Empirisme dikritik oleh positivisme. Dan muncullah upaya untuk mengharmoniskan. Sampai muncullah postmodernisme yang mendekonstruksi struktur-struktur ilmu. Tapi itu semuanya punya parameter. Gitu. Ada kaidah-kaidahnya. Termasuk dalam penafsiran teks, hermeneutika dan lain sebagainya. Yang tunduk pada kaidah-kaidah penalaran. Sesuai dengan sains. Nah, masalahnya agama. Agama ketika sudah direpresentasi orang-orang tertentu yang mengklaim dirinya sekumpulan orang-orang ahli agama dan mereka dianggap otoritatif entah dapat dari mana, dan agama sudah direpresentasi oleh itu. Terus sekarang kita melihat ini kasus orang saling menghina agama. Dan ini produk dari mana? Baik yang menghina agama Islam maupun menghina agama Kristen sama-sama memahami bahwa doktrin ajaran agama masing-masing itulah kebenaran hakiki. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah persepsi. Dan karena masing-masing agama tidak memiliki kesadaran, umatnya tidak memiliki kesadaran untuk mengutamakan, mengakui supremasi logika. Harus ada parameter yang kuat, yang melampaui kebenaran-kebenaran tekstual itu. Tidak sadar tentang itu. Yang terjadi konflik terus-menerus. Terus. Cuma karena yang dihina adalah agama mayoritas, yang ribut lebih banyak, lebih viral. Tapi saling menghina ini sudah produk kebodohan dua masyarakat yang memang tidak mengutamakan logika. Itu kita akan capek dengan terus-menerus video-video itu. Apakah empirisisme itu juga meliputi agama? Enggak. Empirisisme adalah sebuah terma yang khusus terhadap sebuah kaidah
validasi sebuah objek berdasarkan pengalaman empirik. Pengalaman empirik di sini artinya adalah sesuatu yang tunduk pada hukum dimensi, hukum materi, hukum massa, hukum atom. Jadi objeknya konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Tapi kalau yang diartikan bahwa pengalaman batin itu juga diartikan sebagai empirisisme, tidak itu maksudnya. Tapi bahwa agama ini bisa dialami oleh setiap orang. Setiap orang punya pengalaman keagamaan, tapi itu subjektif, itu tidak bisa menjadi standar, tidak bisa dibicarakan, tidak bisa berlaku bagi orang lain, dan itu di luar apa yang bisa dibicarakan. Belum lagi sebagian orang yang merasa punya pengalaman spiritual itu tidak benar-benar memenuhi kaidah pengalaman spiritual. Boleh jadi itu halusinasi, delusi, atau healing, dia sekedar merasa dan lain sebagainya. Jadi itu suatu saat kemarin kita sempat bahas agama dan spiritualitas sebetulnya di situ. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, afwan ya, saya izin bertanya nih Ustadz. Tadi Ustadz kan sedikit membahas tentang Renaissance, dan yang sepengetahuan saya adanya dikotomi atau bahkan fist of fish antara agama dengan sains itu kan terjadi di Eropa sebenarnya Ustadz, di Barat, karena memang ada otoritas tunggal yang berhadapan dengan para ilmuwan. Sedangkan di dunia Islam yang saya tahu kan tidak ada itu Ustadz. Bahkan kita punya ulama-ulama yang juga peneliti ilmuwan seperti Ibnu Sina, Khawarizmi, Jabir bin Hayyan, dan banyak gitu loh. Nah, pertanyaan saya ini sebenarnya, sedangkan di dunia Islam sendiri apakah pernah terjadi fist of fish antara agama dengan ilmuwan? Karena yang saya tahu hanya sebatas tokoh-tokoh agamawan sesama mereka saling mengkafirkan. Itu pertama. Dan yang kedua yang saya lagi ingin saya pertanyakan adalah, di kita pun kita punya sebuah negara yang dipimpin oleh para ulama, Ustadz. Ada sekarang ini, bahkan bukunya pun ada bagaimana sains mereka mengalami peloncatan yang luar biasa. Gitu loh. Terjadi revolusi saintis dari mereka. Nah, malah yang saya pertanyakan, kenapa ulama-ulama di Indonesia masih hanya umumnya berkecimpung di bidang humaniora? Gitu loh. Padahal saya pernah dengar ada ulama yang juga matematikawan, pakar matematika di negara tersebut. Nah, bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita katakan bahwa kita punya problem, itu problem di Barat. Memang betul, problem itu di Barat. Tapi ketika Barat sudah menjadi tonggak peradaban global, dan kita juga akhirnya kita juga mengikuti sistem itu, sistem pendidikan kita mengacu kepada itu, mau tidak mau akhirnya kita juga mengalami hal yang sama. Ketika kita juga memahami kebenaran itu dengan apakah kita dihadapkan pada, mungkin awalnya kita tidak punya masalah antara dikotomi sains dan agama. Awalnya mungkin, boleh jadi. Meskipun itu harus dibicarakan lebih lanjut. Tapi faktanya sekarang kita sudah terbentuk bahwa kita menemukan ada sains dan ada agama. Klaimnya saling berbeda, dan sebagian saintis justru menyuruh kita untuk meninggalkan agama, untuk meremehkan agama, untuk menjadi ateis, untuk menjadi agnostik, untuk menjadi orang yang tidak peduli terhadap agama. Itu faktanya. Bahwa itu awal mulanya terjadi di Eropa, ya. Tapi sekarang sudah bukan persoalan Eropa Barat dan Timur, tapi itu menjadi persoalan global, dan itu kita alami. Lalu keduanya, apakah kemudian umat Islam itu, apakah orang harus seperti itu? Sebetulnya kita ini justru ingin menegaskan bahwa agama dan sains itu tidak bertentangan, Mas. Jadi apa yang Anda tanyakan itu justru akan mengkonfirmasi apa yang kita katakan sekarang. Tapi faktanya, agama yang dipahami oleh orang yang sekarang ini, agama ketika hanya memiliki batasan-batasan tertentu dan direpresentasi oleh kelompok-kelompok tertentu, dipahami sebagai sebuah persepsi yang memutlakkan persepsinya, kemudian muncullah sikap-sikap intoleran. Itu justru yang kita ingin pertanyakan. Mestinya kalau kita kembali kepada kebenaran sebagai sesuatu yang bisa kita lihat dengan logika induksi atau legal deduksi, mestinya kita tidak persoalkan agama dan sains, dan kita nerima. Mestinya orang ulama itu disebut ulama. Kalau sekarang di Eropa, di negara-negara Arab disebut ulama itu ilmuwan, bukan ulama yang amma ba'du yang ayat-ayat mengeluarkan ayat banyak-banyak. Itu bukan ilmuwan. Ulama itu ilmuwan, alimun itu artinya ilmuwan. Jadi kalau kita bicara tentang ulama, itu mestinya tidak dibatasi. Memang yang dimaksud dengan ulama ada dua macam. Maka itu kita harus memahami dasar epistemologi dari ilmu itu. Apakah ilmu itu dengan objek fisikal, ataukah ilmu dengan objek metafisikal? Nah, di mana agama? Agama mestinya masuk dalam
pengetahuan yang dengan objek metafisikal. Nah, sekarang agama dikeluarkan dari itu. Dia keluar dari sains, dia juga keluar dari logika, sehingga dia tidak mengikuti logika deduksi maupun logika induksi. Apa logikanya? Logika doktrin. Apa doktrin itu? Itu yang disampaikan oleh ulama. Siapa ulama? Yaitu ulama saya, yang itu ulamanya. Masing-masing ulama memiliki kriteria sendiri tentang doktrin agama. Ketika orang masing-masing menganggap bahwa pemahamannya tentang agama, madhabnya, persepsinya tentang agama itu mutlak, dan itulah Islam yang sejati, itulah wahyu, maka itulah yang kita sesalkan. Tapi kalau kita melihat semuanya, bahwa agama memiliki tolak ukur logika yang logis, matematika, bahwa sains juga demikian, maka saya bisa menerima. Mengapa matematika bisa diterima oleh setiap orang? Karena memiliki pijakan logika yang tidak berubah. Logika sudah bukan sains, dia justru menjadi induk dari sains. Begitu juga agama, mestinya kembali kepada harus koheren dengan matematika. Matematika bukan sains, karena dia tidak empirik. Angka-angka itu metafisikal. Ya, nomina-nomina itu sesuatu yang abstrak. Ketika Anda membaginya dalam bentuk benda-benda, baru dia menjadi objek saintifik. Jadi jangan lupa ketika bicara tentang matematika, justru matematika itu induk dari metafisika. Itu yang saya pahami. Jadi mestinya orang tidak mendikotomikan antara sains dan logika. Tapi kan faktanya sekarang orang karena melihat agama itu dalam bentuk doktrin-doktrin yang kaku, yang justru membuat orang intoleran, membuat orang itu sadis. Karena agama, dia mengklaim agamanya itu sebenar, wahyu itu sebenar, persepsinya. Akhirnya orang melihat bahwa kebenaran agama itu tidak ditemukan kebenaran. Mengapa? Dia sains tidak, filsafat juga tidak. Para saintis dianggap anti Tuhan, para filosof juga dianggap anti Tuhan. Oleh orang-orang yang menganggap agama ini properti mereka. Dalam sejarah, Ibnu Sina itu diburu. Bukan karena sains, bukan karena ahli kedokteran. Karena teori kedokterannya juga tidak dipakai. Tapi teori-teori filsafatnya, teori-teori tentang jiwa, tentang ontologi, tentang kosmologi, tentang emanasi, itu justru yang sekarang dikaji oleh seseorang, oleh dunia. Ketika orang bicara Asy-Syifa, sering kali itu dianggap berhubungan dengan kedokteran. Kitab Asy-Syifa bukan tentang kedokteran. Kitab Asy-Syifa bicara tentang filsafat, bicara tentang realitas, berbicara tentang jiwa, berbicara tentang kosmologi. Dan itu yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Jabir bin Hayyan, itu semuanya para filosof. Justru karena mereka melihat ilmu filsafat ini sebagai induk ilmu, logika itu sebagai dasar pengetahuan, mereka dengan leluasa masuk ke sains, masuk ke agama, masuk kemana-mana. Tapi ketika kebenaran itu hanya agama, dan agama itu hanya teks, teks itu yang dipahami, tidak ada kebenaran lain. Sains dianggap dibenci, tapi yang menarik sekarang ini, kita lihat, mengapa dunia sains di Indonesia, perguruan tinggi, universitas-universitas, terutama fakultas-fakultas teknik, itu justru didominasi oleh orang-orang jumud, yang justru beragama secara doktrinal. Mengapa itu? Itu yang layak untuk kita bahas. Entah cukup waktunya atau tidak. Dan saya melihat ada perselingkuhan antara saintisme dan ekstremisme di sini. Ya, kalau orang disebut tadi humaniora, maaf, tadi ada yang tanya tentang humaniora. Humaniora justru membuat orang itu lebih manusiawi. Saintisme modern menganggap humaniora, ilmu sosial itu ilmu ecek-ecek. Sehingga orang kalau belajar ilmu sosial itu dianggap seperti tidak penting. Padahal ilmu sosial lah yang membuat orang itu bisa mengelola produk sains, teknologi, dan lain sebagainya. Sains murni, sains natural science, ilmu alam, tanpa ilmu sosial, tanpa antropologi, tanpa manusia, tanpa humanitas, dia akan menjadi bencana. Jadi lebih unggul mana ilmu sosial dan ilmu ini? Tidak ada keunggulan. Ilmu sosial itu adalah ilmu tentang bagaimana membentuk manusia. Disinilah filsafat berperan. Mengapa? Karena abstrak. Itu kira-kira. Bagaimana pandangan Ustadz terkait temuan arkeolog dan Gibson terkait adanya klaim perbedaan kiblat Masjid kuno ke arah kota Petra dengan Ka'bah di Mekah sebagai arah kiblat saat ini? Oke. Tidak ada masalah bagi saya karena agama tidak punya logika sains. Ya. Kecuali kalau saya menjadikan sains itu sebagai dasar kebenaran agama, saya harus berpindah ke Petra. Tidak ada masalah.
Saya punya logikanya sendiri tentang agama. Dan karena agama itu tidak berdiri di atas sains, karena sains itu rapuh. Jangan lupa ya, sains itu tidak sekokoh itu. Tidak sekokoh itu. Masih banyak perubahan-perubahan kalkulus probabilitas dan dinamika relativitasnya dan seterusnya. Jadi kalau agama berdiri di atas sains, ya agama akhirnya menjadi dinamis. Agama akan berubah-berubah. Agama inkonsisten. Jadi mau ke Petra, mau ke Yerusalem, tidak ada urusan dengan itu. Karena memang tidak didasarkan pada temuan-temuan arkeologis. Tidak ada dasarnya bahwa kiblat itu harus begini, harus begitu. Ya kiblat itu ketika orang harus menghadap satu titik. Tidak ada urusannya dengan benar dan salah. Tapi sah atau tidak sah, itu aja. Kebenaran dalam fikih tidak ditentukan oleh kebenaran saintifik. Ya, Anda sudah menggunakan jalan yang semestinya. Sudah ke dokter. Sudah berusaha untuk memilih dokter yang terbaik dengan kriteria-kriteria yang ketat. Tapi tiba-tiba resepnya itu salah. Anda tidak salah. Sah Anda sudah kembali ke dokter. Gitu. Itu nalar dalam beragama. Jadi tidak perlu ikut meneliti ke labnya hanya untuk memastikan Anda mendapatkan resep atau tidak. Akhirnya Anda menjadi dokter juga gitu. Nah, makanya masing-masing harus memiliki logika. Yang parah itu ketika beragama tanpa logika. Sainsnya logikanya sendiri. Demokrasi juga punya logikanya sendiri. Dengan kekurangan-kekurangannya tentu. Nah, agama logikanya apa? Ketika agama tidak punya parameter, tidak punya logikanya, ya akhirnya agama direpresentasi oleh sekelompok orang yang menganggap diri ulama. Siapa kamu? Wajah aja nggak mencerminkan keulamaan. Ngomong ulama lagi, menyikapi segala macam. Manusia aja belum tentu. Apalagi kata Sa'di, menjadi ulama itu tak semudah menjadi manusia. Ulama itu kan tempelan, predikat, atribut, klaim. Tapi manusia itu harus muncul dalam bentuk perilaku. Jadi lebih sulit jadi manusia daripada menjadi ulama, kiai, ustadz, habib, dan sebagainya. Dan agama ini sudah direpotkan oleh orang-orang ini. Di sini kita harus tahu bagaimana orang beragama dan ahli agama. Yang kita maksud tadi itu sains dan agama karena orang menganggap dasar-dasar karena dia sudah belajar sains. Akhirnya dua kemungkinan. Sains itu menganggap bahwa agama, kebertuhanan itu adalah sesuatu di luar knowledge. Jadi kalau orang ingin beragama, ingin bertuhan, itu tidak boleh menggunakan kaidah-kaidah sains. Itu saintisme, itu begitu. Dan karena itu kalau Anda ingin beragama, silahkan beragama. Tapi itu di luar sains. Itu. Dan karena itu banyak orang yang akhirnya meninggalkan agama. Dia menjadi ekstremis dalam sains. Tapi sekelompok orang justru karena agama itu tidak bisa didekati dengan sains, jadi dan akhirnya menganggap setiap logika itu hanya logika saintifik, akhirnya ketika beragama sama sekali dia justru menjauhi logika, meskipun dia dalam sains dia orang yang mengerti sains, bahkan dia memiliki gelar dan sebagainya, dia berpendidikan secara saintifik. Tapi ketika dia beragama, dia nafikan semua hal yang bersifat logis. Di sinilah kita menemukan dua kelompok. Pada satu sisi ada yang ekstremis menjadi agnostik atau ateis. Di satu sisi dia saintis. Dalam sains dia tunduk pada kaidah-kaidah saintifik. Tapi dalam kehidupan beragama karena dia tahu agama tidak bisa didekati dengan sains, dia justru menjadi jumud dengan itu. Dia seorang dokter tapi dia juga menjadi seorang ekstremis. Dia ahli dalam bidang engineering, sekolah di Eropa, di Jerman, di Amerika, tapi saat beragama dia menjadi jumud. Ini yang fenomena yang ada. Nah, yang dikatakan oleh Mbak Emma tadi, bisakah orang memahami harus mengerti sains? Tidak harus mengerti sains, tapi mengerti logikanya perlu. Saya tidak mengerti sains, saya tidak terdiri. Tapi saya memahami di mana logika sains. Dan itu tidak harus menjadikan saya orang ahli dalam ilmu sains. Tapi saya tahu di mana logika sains itu berdiri. Begitu juga saya mengerti bagaimana orang memahami agama. Mestinya harus berdiri di atas logika agama. Tidak boleh dipersamakan. Meskipun tidak bertentangan, tapi berbeda. Agama adalah sesuatu yang abstrak. Sedangkan sains berbicara tentang sesuatu yang konkret. Apa yang mempertemukan keduanya? Keduanya kembali kepada kaidah penalaran yang memiliki logikanya. Yaitu apa? Logika kebenaran. Nah, kebenaran yang berada dalam sains adalah kebenaran yang bisa diverifikasi secara empirik. Sedangkan agama berbicara tentang sesuatu yang bisa divalidasi secara logis. Ini yang berbeda secara filosofis. Maka itu menurut saya filsafat sebagai indo ilmu itu mestinya mengakomodasi
sains dan agama. Tapi kalau kita sejak awal menolak agama, menolak logika dalam beragama, ya akan selamanya saya katakan agama menjadi subjektif, agama dengan penafsiran beragam, agama dengan konflik-konflik mazhab yang ada, dengan klaim-klaim kebenaran yang ada, tidak akan pernah sekokoh sains. Dan tidak akan pernah menjadi konstitusi sebagaimana negara berdasarkan kontrak sosial. Ya, buktinya orang-orang yang ngotot untuk menjadikan agama sebagai pengganti asas negara, itu konyol, utopis. Kenapa? Nah, agama yang Anda jadikan sebagai dasar itu pun tidak merepresentasi keyakinan semua orang yang seagama. Anda kira semua selesai dengan satu nama agama. Ternyata dalam satu agama muncul perbedaan-perbedaan. Dan tidak selesai. Ada ormas, ada mazhab, ada macam-macam. Belum lagi persepsi personal yang berbeda-beda. Lalu kapan dia bisa menjadi sebuah hukum yang berlaku kalau kita tidak pernah punya parameter yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk memberlakukan agama itu sebagai sistem? Tidak akan ada. Kecuali kalau kita sepakat. Kembali kepada kaidah logika yang tidak memihak. Siapkah kita dengan itu? Kayaknya belum. Ya, lagi-lagi kalau kita katakan bahwa agama punya logika sendiri, sains punya logika sendiri, kebenaran juga kebenaran saintifik dan kebenaran agama doktrinal juga berbeda. Karena kebenaran itu lagi-lagi adalah persepsi. Ada dua macam agama saya katakan. Ada agama yang diturunkan kepada Nabi dan dikawal oleh orang-orang suci. Atau itu agama wahyu lah, pada kenabian, pada Tuhan. Dan agama yang kita persepsi. Nah, agama yang kita persepsi itu bisa bermacam-macam pemahamannya. Dan karena bermacam-macam pemahamannya, ketika kita tidak sepakat tentang sebuah parameter yang bisa menjadi juri aneka tafsir ini, dia tidak akan bisa diterapkan terhadap orang. Orang tidak bisa memaksakan pendapatnya, madhabnya, persepsinya terhadap orang lain. Tidak akan bisa. Karena itu, percuma kita maksa agama untuk bisa menjadi dasar yang diberlakukan terhadap orang lain. Percuma. Kenapa? Dia tidak akan sekokoh sains. Dia tidak akan sekokoh hukum konstitusi negara yang berlaku atas setiap warga negara. Kecuali kalau kita sepakat tentang agama sebagai punya parameter. Dan ketika parameternya adalah doktrin masing-masing kelompok, tidak akan terjadi. Yang terjadi justru konflik. Kita lebih banyak sibuk berkonflik daripada mengamalkan agama sebagai sebuah norma yang berlaku umum. Nah ini fakta, tidak pakai ditutup-tutupi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mumpung masih tema agama dan sains, tadi menarik 10 menit antum melihat fenomena yang sekarang sedang lagi ngetren, bahwa teroris-teroris yang mungkin notabene konsep agama secara doktrin, tapi nampaknya kalau kita ketahui bahwa orang-orang teknologi, orang-orang eksak itu kan dalam hal kajiannya lebih dominan belajar tentang logika. Nah, Anda kepengen 10 menit lah sedikit, walaupun nanti antum sendiri akan masuk ke dalam tema itu, tapi sedikit aja lah antum bisa memberikan gambaran mengapa para teror itu alih-alih eksakta gitu. Jadi sebagaimana yang antum jabarkan sebelumnya bahwa agama yang dipahami di tengah masyarakat kita adalah agama-agama interpretasi atau agama persepsi atau agama yang doktrin. Yang pertama. Yang kedua, mungkin ini juga jadi tema yang mungkin di akhir-akhir lah, yang mungkin antum juga akan sodorkan solusinya untuk mengatasi problem agama. Namun yang kita pahami bahwa memang ada jenjang antara antum sempat gak usah bicara mazhab, namun dalam hal penyelesaian masalah agama ini kalau Anda berpikir pasti solusinya adalah mazhab, karena antara mazhab Sunni dan Syiah itu intinya adalah dari sudut pemikiran bahwa Syiah terus mendalami filsafat, sementara Sunni filsafat itu sudah terkubur. Nah, bagaimana penyelesaiannya kalau seandainya kita berpikir secara mazhab? Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama mungkin akan kita bahas lebih panjang karena itu sudah cukup waktunya untuk menganalisis hubungan antara agama dan kekerasan. Mungkin kita akan bahas itu suatu saat, temanya agama dan kekerasan atau agama dan intoleransi atau agama dan ekstremisme. Itu mungkin suatu saat akan kita bahas.
Tapi tentang yang kedua, tetap saja madhab itu adalah agama. Jadi kalau kita bicara tentang agama, selama itu persepsi itu madhab. Ya, walaupun kita tidak bilang madhab. Madhab itu disebut dengan banyak kelompok, madhab Sunni, madhab Syiah, atau di dalam Sunni ada madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab ini, madhab itu. Sebetulnya agama yang kita pahami itu madhab. Walaupun kita sebutnya agama, sebetulnya itu mazhab. Apa? Mazhab itu persepsi, produk persepsi. Bukan agama wahyu. Agama persepsi kita masing-masing. Dan ketika kita menjadikan mazhab kita sebagai ukuran untuk menilai, ya, kembali lagi kita akan mengukur persepsi dengan persepsi. Karena itu perlu melepaskan nama mazhab ketika forumnya itu terbuka begini. Untuk apa? Untuk semua orang bisa melihat persoalan ini dengan kacamata logika. Saya kira tanpa harus membawa mazhab, masing-masing menggunakan tunduk pada asas logika, validasi dalam logika dengan deduksi dan silogisme, semuanya akan bisa melihat persoalan ini tanpa harus sibuk dengan stigma atau nama. Kita sudah capek, sebab ketika sudah terstigma Syiah atau apapun namanya, orang akan melihat itu sudah bukan persoalan benar dan salah, sentimen yang muncul. Itu karena apa? Alam bawah sadar kita yang sudah dipengaruhi oleh klaim-klaim kebenaran. Jadi relevannya dalam tema yang terbuka begini, setiap orang tanpa harus mengembungkakan mazhab yang merupakan konsekuensi dari keyakinannya. Meskipun boleh jadi klaim dalam mazhab itu adalah rasionalitas, tapi kita kalau ingin melihatnya secara lebih luas, lebih baik kita kembali kepada kaidah logika. Karena logika itu tidak subjektif. Andaikan subjektif pun semuanya melakukan. Jadi subjektif yang kolektif. Makanya seperti hukum matematika. Itu kan anggaplah subjektif. Karena kita tidak akan berbicara sesuatu di luar subjek kita. Tapi kenapa setiap orang sepakat 2 dikali 2 sama dengan 4? Itu artinya ada sesuatu yang kita sepakati. Nah, apakah agama bisa memiliki kebenaran sebagaimana 2 dikali 2 sama dengan 4? Mestinya bisa. Kalau tidak bisa, agama ini buat siapa? Buat yang berakal atau tidak yang berakal? Itu pertanyaannya. Lalu kalau agama itu kebenarannya ditentukan dari ajarannya, ketika kita memilih agama ini, itu pernah sudah saya bicara. Ketika kita memilih agama ini, parameternya apa tentang benar dan salah? Kan berarti belum tahu benar dan salah. Baru tahu benar dan salah dari ajaran. Sementara untuk tahu agamanya, dia kan harus punya parameter tentang benar dan salah. Bagaimana dia menentukan agamanya benar? Oh, ternyata ujung-ujungnya agama yang kita anut atau bahkan kita anggap paling benar itu adalah ketelanjuran. Kebetulan saja kita berada dalam lingkungan yang akhirnya kita beragama itu, lalu ngotot dengan itu. Maka itu dalam dialog logika, semua atribut agama, identitas agama, mazhab itu mestinya secara fair harus dilepas. Bukan berarti kita melepaskan agamanya, tapi kita harus tunduk dalam penalaran yang lebih adil dalam melihat persoalan, termasuk mazhab Syiah, Sunni, apapun. Nah, kalau kita yakin dengan kebenaran yang sudah kita bangun secara logis dalam diri kita, mau agama sebutannya atau mazhab, tidak perlu khawatir, tidak perlu insecure, tidak perlu merasa dia tidak aman untuk mengemukakan pendapatnya di mana saja. Itu kira-kira. Ini persoalan tema agama dan sains cukup berat mungkin bagi sebagian orang yang mungkin tapi menarik ini. Kita lihat saja orang-orang beragama ketika sudah mindsetnya itu mindset sains itu biasanya mengarahkan seseorang untuk berperilaku pragmatis. Maka yang disebut positif itu bukan lawan dari negatif, bukan salah. Positif itu artinya sesuatu yang memberikan manfaat. Maka itu orang merasa sudah, oh ternyata saya bisa sholat enak sekarang. Ternyata setelah saya sholat itu rematik saya hilang. Dan ada tips-tips tentang ibadah yang bisa memberikan manfaat-manfaat saintifik. Ternyata persoalannya bukan dia berniat ibadah karena doktrinnya. Dia justru beribadah karena manfaat-manfaat saintifik itu. Itu artinya orang bawah sadarnya meyakini bahwa sains itulah yang memvalidasi kebenaran agama. Sehingga kalau tidak ada manfaat-manfaat yang dapat dibuktikan secara saintifik, dia tidak mau beribadah dengan itu. Hilang motivasinya untuk beribadah. Itu. Ternyata kita ini walaupun tidak mengaku saintifik, tapi dalam perilaku kita, itu sangat saintis. Termasuk ketika beribadah. Dan itu bukan agama. Itu bukan begitu beragama. Itu yang kita lakukan. Saya mungkin perlu berikan semacam kata penutup bahwa agama dan sains itu tidak bertentangan, tapi memiliki jalur yang berbeda. Tidak perlu memvalidasi kebenaran agama dengan sains, dan tidak perlu menganggap sains itu lawan dari agama. Karena apa?
karena agama dan sains sama-sama tunduk pada standar-standar yang logis, yang lebih unggul daripada sains dan agama adalah logika itu sendiri. Jadi logika di dalamnya ada sains, di dalamnya ada agama. Orang yang menggunakan pendekatan sains itu kalau ingin berguna dia perlu beragama agar sains dan produk pengetahuan-pengetahuan saintifiknya berguna. Tapi orang yang beragama tanpa sains, tanpa bisa memahami fungsi-fungsi sains, dia akan menjadi seorang ritualis semata, asketik, tidak berguna bagi sesama. Dia hanya sibuk dengan ritual, tapi dia tidak pernah berguna bagi sesama. Jadi, agama dan sains tidak bertentangan, tapi tidak perlu menganggap sains itu pembenar bagi agama. Karena apa? Posisinya sejajar. Sejajar dalam pemahaman ya. Ini bukan agama sebagai wahyu. Agama sebagai pemahaman, sains sebagai pemahaman, sains sebagai produk pengetahuan, agama sebagai produk persepsi itu sama-sama relatifnya. Dan karena sama-sama relatif harus tunduk pada kaidah-kaidah parameter yang jelas yang diterima oleh semuanya. Kalau tidak, ya orang saintifik bisa menjadi jumut. Ya, bisa menjadi jumut dan tidak sedikit pelaku-pelaku aksi teror itu adalah orang-orang yang punya kecerdasan saintifik. Ya, karena menganggap agama tidak bisa didekati dengan sains. Mereka menganggap logika itu hanya sains. Padahal ada logika yang lebih luas dari sains. Ada logika induksi. Dan itu yang menjadi induk dari agama, induk dari sains, dan ada agama yang didasarkan pada deduksi. Sebagian besar tidak menjadikan deduksi sebagai dasar logika agama. Tapi doktrin, informasi, teks, itulah yang akhirnya justru membuat orang jumut. Tapi kalau agama dipahami secara logis, tidak akan terjadi kesemrawutan. Orang akan peduli terhadap. Dulu kan kita tidak boleh belajar ilmu agama, ilmu umum, karena dianggap akan membuat orang menjadi anti Tuhan, anti agama. Akhirnya justru tidak belajar sains. Tapi akhirnya setelah belajar sains, justru dia menjadi jumut. Ini masalahnya. Itu kira-kira. Semoga kita bisa beragama secara logis. Ritualnya sudah, pengajiannya sudah, sholatnya alhamdulillah, puasanya juga oke. Yang perlu adalah peneguhannya dengan nalar. Siapkah kita beragama dengan nalar? Itu yang perlu kita lakukan. Dan kajian-kajian ini memang tidak menyajikan nasihat, anjuran, perintah-perintah moral yang memang sudah kita ketahui bersama. Kita ingin mengajarkan bagaimana orang beragama dengan logis sehingga itu menjadi pilihan, bukan produk keterlanjuran. Mudah-mudahan tema yang akan kita bahas berikutnya akan lebih menarik, bukan lebih menarik, tetap menarik karena soal menarik tidak menarik itu urusan lain, tapi berguna. Misalnya agama dan kekerasan, agama dan wanita, agama dan seks, agama, banyak yang akan kita bahas. Semoga berguna buat saya dan Anda semuanya. Dan kalau saya menggebu-gebu gini hanya ingin supaya Anda paham. Tidak ada yang lain, walaupun saya capek. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.